malam semua. Malam Bang. Ya. Baik, kita langsung aja ya, biar waktu agak malam ini, malam tadi. Materinya sudah tampil ya? Sudah. Baik, hari ini kita bahas mengenai ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Jadi kita bahas mengenai apa sih yang dibahas di dalam manajemen sumber daya manusia itu, karena kebetulan juga akhir-akhir ini kita perhatian kita seluruh Indonesia kayaknya terkait dengan UU Undang-Undang Cipta Kerja ya. Jadi ada beberapa pasal yang nantinya juga masuk di dalam manajemen sumber daya manusia ini. Jadi tampaknya mungkin jika ini sudah diberlakukan ya, tapi belum mulai karena masih silang sengkarut. Jadi kita menggunakan undang-undang yang lama ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003. Baik, kita bahas ya hari ini topiknya tentang ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Pertemuan ketiga ya, tapi belum, minggu lalu kita kosong ya, karena saya ada keperluan. Hari ini kita bahas materi minggu lalu ya. Ruang lingkup kita bahas hari ini adalah terkait ruang lingkup manajemen sumber daya manusia, antara lain pengadaan ya, hampir sama seperti pengadaan barang ya, pengadaan sumber daya manusia. Yang dua adalah pengembangan ya. Jadi kalau sudah ada manusianya kita kembangkan. Yang ketiga adalah kompensasi. Nah, kompensasi ini yang mungkin akan kita garap nanti ya. Karena baik pengadaan, pengembangan itu semuanya punya sistem sendiri, Kalau kita bahas semuanya, kayaknya nggak selesai kuliah kita. Jadi kita pilih yang mudah, yang sering jadi polemik ya, terkait dengan kompensasi. Kemudian keselamatan dan kesehatan. Nah, ini K3 ya, keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Ini juga ada prodi khusus yang membahas mengenai K3 ini ya. Nah, K3 ini ada sendiri, kemudian juga diatur dalam undang-undang, dan yang terakhir adalah hubungan karyawan dan buruh. Jadi hubungan perusahaan, dalam hal ini perusahaan dan karyawan. Ada banyak hubungan-hubungan yang mungkin perlu kita ketahui ya, sehingga kalau itu hubungannya dengan perusahaan bagaimana gitu ya, karena ini perlu disepakati bersama. Banyak yang kita orang kerja, pekerja atau buruh itu perlu memahami mengenai hubungan ini ya. Saya ada meme ya, tapi nggak usah deh, kita langsung aja deh malam ini ya. Baik, pendahuluan. Manajemen sumber daya manusia sebuah proses yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, proses-proses sebenarnya di dalamnya dengan memanfaatkan sejumlah individu, orang-orangnya ini. Ini kita kelola, kita nggak sama seperti mengelola barang ya. Manusia ini punya hati, punya rasa gitu ya. Sama seperti lagu gitu ya. Punya hati, punya rasa. Kalau barang nggak ada rasanya, nggak ada hatinya, jadi sembarangan kadang ya, dilus-lus juga sih kadang. Kalau dilus-lus ya mengkilap ya.
Tapi kalau manusia dilulus-lulus, oh bisa marah dia ya, nah, gitu ya. Ini kamu ngeremehin ya, gitu ya. Nah, kegiatan-kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia ini dikelompokkan 5 fungsi ya. Ini sebenarnya banyak sebenarnya kalau saya lihat rujukan-rujukan yang ada itu. Tapi dari buku ini, nah saya pakai buku loh ya. Ini. Ya, pelajari betul ini manajemen sumber daya manusia, buku materi pokok manajemen sumber daya manusia membahas konsep yang meliputi perencanaan sumber daya manusia. Macam-macam ini buku ini tentang ini terbitan dari Universitas Terbuka. Buku materi pokok apa manajemen sumber daya manusia edisi kedua. Ya. Saya dapat dari perpustakaan, ya, ambil ya materi-materi kuliah biasanya terkait kognitif ya pengenal apa, menghafal gitu ya. Sebutkan kegiatan-kegiatan MSDM misalnya ada 5 gitu ya. Pengadaan SDM, pengembangan kompensasi dan sebagainya. Jadi apa ya kalau baca ini kayaknya kurang meresap ya, sama seperti kita membaca apa namanya media, membaca buku apa nah buku-buku kayak tulisan-tulisan buku ini. Nah, seperti buku ini apa namanya, buat apa beragama. Nah, ini kalau ini Anda baca mungkin meresap ya. Meresap. Kalau yang ini harus kalau buku teori ini harus apa namanya, dihafal ya. Sulit untuk meresap. Nah, ini bedanya ya kalau baca buku textbook. Jadi ada 5 ini ya, pengadaan, pengembangan, kompensasi, keselamatan dan kesehatan, hubungan karyawan dan buruh. Mari kita kupas satu persatu ya ini ya. Mari kita kupas satu persatu. Sebenarnya banyak ini saya mau rangkum. Saya singkat-singkat aja deh. Ya. Pengadaan. Kenapa kita kok butuh pengadaan? Nah, mirip seperti barang. Yaitu untuk menjamin organisasi punya karyawan yang pas, yang cocok, yang tepat dengan keahlian-keahliannya yang memadai ya. Jadi kadang perusahaan itu terima karyawan sana, karyawan sini gitu ya. Tapi karyawan begitu diterima bingung, dia mau kerja apa gitu ya. Nunggu ditempatkan kemana gitu ya. Ini saya sering temukan gitu ya, memadai. Jadi punya keahlian tapi keahliannya nggak cocok dengan yang dibutuhkan misalnya gitu ya. Keahliannya jadi tukang pijet misalnya, aduh. Itu ditempatkan di bagian administrasi gitu ya, aduh. Ini yang jadi kurang pas ya, pekerjaan-pekerjaan yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi organisasi kadang punya, ya bukan kadang, tapi memang harus punya tujuan ya. Biasanya tujuan organisasi. Orang aja punya tujuan ya. Organisasi paling kecil ya di keluarga misalnya. Tujuannya keluarga apa kira-kira ya. Gitu ya. Tujuan organisasi perusahaan apa kira-kira gitu ya. Punya visi misi ya. Nah, supaya bisa mencapai visi misi tadi ya, mencapai visi terutama ya, mencapai visi kan misinya itu pekerjaannya, strateginya. Nah, mencapai visi ini bagaimana supaya bisa mencapai visi ini, misalnya menjadi perusahaan unggul di bidang IT gitu ya. Nah, tapi nggak ada karyawannya yang bisa memanfaatkan, mengembangkan IT itu ya, sulit ya. Oleh karena itu pengadaan di sini meliputi analisis pekerjaan, apa saja pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan itu ya dianalisis. Misalnya bidang IT, karena IT itu banyak ya, IT banyak, spesifik ya. IT apa gitu loh. IT yang gulung-gulung kabel gitu, waduh. Jadi kan pekerjaannya nggak pas gitu ya. Kalau cuma sekedar gulung-gulung kabel ya nggak perlu IT-ITan kayaknya gitu ya. Kemudian ada perencanaan SDM, perencanaan sumber daya manusia. Nanti ke depan tuh apa gitu ya.
kita butuh apa, kita butuh karyawan yang lulusan apa gitu ya, yang menguasai apa. Kadang sekarang lulusan sudah tidak diperhitungkan ya, kecuali kalau di apa namanya di ASN, PNS ya, nah, itu mungkin diperhitungkan masih itu ya, masih satu garis, satu jalur. Akhir-akhir ini memang ada apa video di media sosial ya. Jadi seperti videonya siapa ya, Nas Daily gitu ya. Dia bilang karyawannya dia itu nggak ada yang sarjana ya, nggak ada yang sarjana. Buat apa? Buat apa? Kita nggak pernah ada yang tapi yang dibutuhkan adalah skill gitu ya, dibilang skill. Nah, kemudian ditunjukkan karyawan-karyawannya dia. Ini seperti mahasiswa ini. Oke lah gitu ya. Kalau memang sekolah nggak dibutuhkan atau gelar memang nggak dibutuhkan, nggak masalah. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan seperti jadi dosen gitu ya. Berkarir di bidang pendidikan, pekerjaan-pekerjaan seperti itu, atau berkarir di bidang PNS itu kan ada keahlian-keahlian yang harus dibutuhkan, persyaratan-persyaratan yang harus dibutuhkan. Jadi dosen sekarang misalnya nggak bisa hanya lulusan sarjana, ya. Minimal itu sekarang S2. Nah, kemudian dosen dituntut untuk S3 misalnya gitu ya. Nah ini kan juga butuh gelar. Jadi kalau hanya sekedar untuk skill-skill yang tidak membutuhkan gelar tadi, ya juga ada, tapi kan tidak berada di bidang perguruan tinggi, tidak di bidang itu. Jadi ada istilahnya ada kelompok-kelompoknya sendiri. Jadi tetap aja masih kembali. Jadi tergantung pekerjaan yang kita apa namanya tepati ya, profesi kita itu. Jadi kalau memang tidak membutuhkan skill apa namanya pendidikan, latar belakang pendidikan, ya nggak masalah itu. Tergantung perusahaan ya. Kalau memang saya pernah menemui perusahaan di Bontang kalau nggak salah, itu keahliannya waktu saya lihat di apa list daftar pekerjaannya itu yang diterima malah lulusan SD, di situ ada tulisannya. Tapi dia punya keahlian welding apa namanya pengeboran ya, itu. Nah, itu keahlian-keahlian seperti itu membutuhkan fisik ya, harus kuat. Tapi resiko juga apa teman saya bapaknya itu meninggal karena efek lama di welding itu tadi, lama bekerja di lokasi di penambangan. Terasa itu ya, jadi memang ada apa namanya perencanaan sumber daya manusia, perusahaan mana yang melakukan perencanaan ini. Kemudian rekrutmen dengan seleksi ini beda ya. Rekrutmen itu lebih ke ya merekrut ya sesuai dengan namanya. Kalau seleksi itu ya seleksi. Rekrutmen adalah rekrutmen gitu. Itu mahasiswa biasanya. Rekrutmen kemudian seleksi ya. Rekrutmen ini untuk merekrut menarik para individu tertentu dalam jumlah yang cukup. Kalau seleksi memilih sekelompok pelamar individu, memilih sekelompok pelamar. Jadi kalau rekrutmen itu biasanya jumlahnya banyak. Nah, kalau seleksi jumlahnya dikit ya, itu ya. Hanya individu-individu. Prosesnya ditujukan untuk memutuskan apakah perusahaan menawarkan pekerjaan atau tidak, gitu ya. Kemudian setelah dilakukan analisis, ya, perencanaan dan rekrutmen tadi, ya setelah diterima, ya baik di rekrutmen maupun di seleksi, maka langkah berikutnya adalah pengembangan SDM. Nah, dikembangkan SDM-nya, jangan statis, turun kerja terus, gitu ya. Kayak saya sendiri ini kan juga gitu, ya. Begitu saya diterima dulu, ya. Masih bisa mengajar S1, persyaratan waktu itu tahun 2015 kalau nggak salah, itu sudah harus S2 semua. Ya, jadi kalau S1 ngajar waktu itu sudah nggak bisa gitu ya. Jadi putusan. Jadi saya waktu itu apa namanya ditugaskan ya, ditugaskan. Jadi ada namanya penugasan.
ditugaskan untuk menempuh S2. Ini merupakan langkah-langkah untuk pengembangan SDM ya. Pelatihan, pengembangan yang diawali dengan orientasi atau sosialisasi, kemudian diikuti perencanaan, pengembangan karir, dan sebagainya. Ya, karir. Tapi kadang karir itu tergantung kita ya, karena pengembangan karir individu itu ya, kayak saya ini 15 tahun karir saya stagnan. Beda dengan teman-teman kayak Pak Munsir, Pak Gunawan, dia sudah naik gitu ya, padahal dulu bareng-bareng gitu ya. Bisa Pak Sumardi, Pak Jumhadi. Ini saya ini masih banyak hal yang mungkin belum bisa saya ungkap gitu ya, si masalah individu. Kemudian pengembangan organisasi ini juga karir, di karir itu jadi kita nggak bisa statis di situ ya. Nah, karir itu ada kalau di dosen ya. Nah, pengembangan karir itu ada Jakfung, kemudian sertifikasi guru juga demikian ya, sertifikasi guru ya, kemudian ada kepangkatan, ya, passing, pengembangan organisasi juga demikian. Jadi kita kalau posisi itu ya meningkat, dulu jadi apa, sekarang jadi prodi, kaprodi misalnya, jadi ini, jadi itu, jadi ketua ini, jadi itu, gitu ya. Jadi pengembangan organisasi. Serta manajemen dan penilaian kerja karyawan. Jadi setelah kita bekerja di dalam organisasi itu, ada manajemen-manajemen terkait misalnya gaji, ya kompensasi, ya. Terus kemudian ya, karir tadi, ya kemudian apa namanya presensi, kehadiran, penilaian kerja, ya. Tugasnya apa, targetnya apa, kapan pencapaian diselesaikan. Jadi ada apa namanya rincian pekerjaan, ya, rincian pekerjaan, job deskripsi gitu ya. Nah ini kalau di dalam sistem informasi sumber daya manusia dimasukkan semuanya ini ya, jadi kelompok-kelompok ya dalam pengembangan ini, dalam pengembangan ya, karir misalnya itu ada penilaian sejumlah parameter gitu, banyak parameternya itu kalau dosen ya. Kalau dosen, jadi kalau karyawan, bagaimana karyawan ada sendiri ya. Bahkan skripsi-skripsi itu ada untuk ngitung karir gitu, ada sendiri dengan metode sendiri, ada hitungnya gitu ya. Nah itu ya, karena rumit, karena terkait pengembangan SDM ini rumit, maka ya kita mungkin hanya sekedar mengetahui ini ya, metodenya aja rumit kok ya. Jadi skripsi banyak Anda bisa mengetahui itu, bisa baca-baca di perpustakaan lah terkait dengan skripsi sumber daya manusia itu. Ya, tapi dibentuk apa diimplementasikan ke dalam sistem informasi ya. Itu ya. Jadi bahas ini aja sudah skripsi sendiri ya, nggak bahas ini aja sudah skripsi sendiri ya. Bahas penilaian karyawan atau manajemen dan penilaian karyawan, kinerja karyawan ini juga jadi skrip, jadi penelitian, jadi riset sendiri ya. Risetnya pun berjenjang ya, ada yang S1, S2, S3. Kalau Anda S berapa? S0 ya. Nah, Anda diploma kan ya, paling tidak kita punya wawasan ya, di diploma ini punya wawasan bahwa banyak di apa namanya di bidang pengembangan SDM itu. Bahkan ya ada S2 dan S3 tentang pengembangan SDM. Tuh kan banyak kan. Padahal yang saya bahas di sini hanya garis besarnya aja ya. Di sini ini hanya sekilas saja. Nah, ini yang mungkin bisa kita pahami ya tentang terkait kompensasi. Kompensasi ini yang ya, akhir-akhir ini banyak di demo ini ya. Ya, saya prihatin juga ya dengan demo akhir-akhir ini karena terbawa emosi ya, terbawa apa namanya ujungnya itu jadi kericuhan, jadi kerusuhan. Nah, ini biasanya yang jadi masalah itu kompensasi ya. Padahal undang-undang itu nantinya akan didetailkan lagi. Jadi undang-undang itu kan cara garis besar gitu ya, mengurusi negara makro gitu ya. Nah, yang ngurusi yang kecil-kecil seperti ini, kecil-kecil ini. Jadi ini diatur di apa namanya penjelasannya, di keterangannya sampai tingkat
kepala daerah sampai ke perusahaan. Nah, kompensasi ini ya masuk ke perusahaan biasanya. Kalau swasta ya perusahaan. Kalau di pegawai negeri ya ada sendiri, ada SK-SK-nya sendiri, mulai dari negara, apa, Kemenpan ya, Kemenpan, kemudian di gubernur posisinya, kemudian wali kota atau bupati, ya, terus sampai turun gitu ya. Nah, itu kompensasi itu terkait penghargaan ya perusahaan yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai imbalan atas jasa atau kontribusi yang mereka berikan pada perusahaan. Jadi itu kita sebut sebagai kompensasi. Nah, macam-macamnya kompensasi itu bisa gaji, bisa insentif, atau fasilitas atau tunjangan. Dan fasilitas atau tunjangan. Fasilitas dan tunjangan itu pada intinya sama. Kalau gaji itu diberikan agar orang yang dibutuhkan tertarik mau masuk menjadi karyawan. Ini ya, gaji itu biasanya diberikan agar orang tertarik mau masuk menjadi karyawan. Biasanya kalau kita mau kerja di sana di suatu perusahaan, maka biasanya kita tanya dulu gajinya berapa gitu. Atau waktu kita wawancara ditanyain kamu mau minta gaji berapa gitu ya. Gajinya berapa yang kamu minta gitu. Kemudian insentif untuk mendorong, insentif itu tujuannya untuk mendorong mereka atau karyawan agar lebih giat lagi, giat bekerja lagi, itu baru dikasih insentif. Nah, di luar gaji biasanya gitu ya, insentif apa namanya kerja lembur gitu ya, insentif kegiatan insidentil gitu ya, insentif apa-apa gitu, biasanya di luar pekerjaan-pekerjaan yang rutin atau bisa juga seperti bonus. Nah, tapi bonus itu di luar insentif ya. Ada kalanya ada yang di luar. Nanti ada bonus ya, tentang bonus. Kemudian fasilitas dan tunjangan agar mereka yang dibutuhkan itu tetap bekerja untuk perusahaan tersebut agar mereka itu tidak lari gitu ya, nggak betah kemudian lari. Padahal sudah diberi tunjangan, sudah diberi fasilitas perumahan gitu ya. Kadang kalau bekerja di luar negeri kita akan diberi fasilitas apa itu akomodasi, kita tempat tinggal yang nyaman, yang aman gitu ya. Ya, pokoknya bisa mendukung produktivitas pekerjaan. Itu juga termasuk fasilitas yang diberikan. Itu termasuk kompensasi juga. Ya. Tapi kalau kita kerja di tempat kita sendiri, di kota kita sendiri, seperti di sini, ya seperti saya gitu ya, ya nggak ada kompensasi untuk akomodasi karena tinggal di sini juga, gitu ya. Nah itu bedanya ya. Tunjangan-tunjangan lain banyak ya, macam-macam gitu ya maksudnya. Ya. Bukan berarti tunjangan saya banyak. Ini macam-macam gitu ya, macam-macam. Berdasarkan bentuknya penghargaan dapat berupa kompensasi finansial dan non finansial. Nah ini yang perlu dibedakan ya, finansial dan non finansial. Kadang kita itu merasa perusahaan belum memberikan kompensasi, padahal kalau dilacak betul, kalau ditelusuri betul, kita baru sadar, oh ternyata perusahaan sudah memberikan ini ya, fasilitas tunjangan gitu ya. Tuh, tadi hati-hati ya, banyak protes kadang ternyata setelah ditelusuri, oh iya sudah dikasih. Kompensasi finansial ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Nah, finansial itu ada kalanya saat itu juga diberi, saat itu juga tidak diberi gitu loh. Tapi nanti gitu ya. Kompensasi finansial langsung adalah bayaran yang terima dalam bentuk upah gitu ya. Ya, biasanya gaji, bonus, komisi gitu ya. Ini bonus tadi ya, bonus berarti kompensasi finansial langsung. Kalau upah itu hak buruh, ya, buruh hak pekerja. Nah, terkait buruh pekerja ini kemarin ada silang sengkarut ya, pekerja. Ada yang tidak menyamakan antara buruh dengan pekerja, tapi ada yang menyamakan. Nah, ini kan apa namanya itu hanya istilah ya, tapi
mereka kadang tidak mau disamakan. Karena gini, menurut mereka buruh itu biasanya non skill ya, non skill. Non skillnya itu skill umum, apa namanya, skill yang borongan dan sebagainya. Sedangkan pekerja kadang itu punya skill yang memang di luar rata-rata, di luar rata-rata, anti mainstream gitu kalau orang bilang, di luar itu. Jadi pekerja misalnya seperti Blackpink. Blackpink itu pekerja enggak ya, Blackpink? Ya, pekerja dia, tapi dia nggak mau disebut buruh karena dia juga mempunyai karyawan. Nah, dia bekerja juga ya. Ya untuk siapa ya? Untuk manajemennya ya, untuk timnya itu ya. Dia juga melayani orang gitu ya. Jadi kalau dibilang buruh, dia punya karyawan juga, punya tim yang dia bayar dari hasil dia kerja itu tadi. Ini profesional gitu ya, profesional. Sama seperti dosen, seperti saya gitu ya, dosen gitu ya. Itu buruh atau pekerja? Bisa dibilang buruh, bisa dibilang pekerja ya. Kalau saya bilang buruh, berarti saya punya keahlian yang biasa, apa namanya. Kalau pekerja profesional, nah ini saya punya bukti-bukti profesional, gitu. Misalnya ada apa sertifikat profesional, dapat sertifikat profesional nggak gampang gitu. Berdasarkan profesionalisme tadi, ada penilaian-penilaian, ada parameter-parameter, ada portofolio-portofolio, sehingga orang itu bisa dikatakan profesional. Ini ya. Jadi kalau dalam hal ini buruh dan pekerja itu disamakan, ya oke lah. Ya. Yang jelas ini terkait dengan upah. Nah, inilah terkait dengan upah. Upah bagi buruh, upah bagi pekerja juga ada. Yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang. Nah, itu ya. Dibayar menurut perjanjian. Nah, perjanjian kerja. Blackpink tadi juga ketika dia nyanyi di atas panggung, ya, di depan ribuan orang, ratusan ribu, itu dia janji apa perjanjian tanda tangan kontrak kerja kesepakatan ya, ini kesepakatan dan peraturan undang-undang. Artinya dia bisa juga dikatakan buruh atau pekerja itu ya, pekerja ya. Dalam ini kan dia nggak mau buruh, nggak mau saya buruh. Kemudian kompensasi finansial tidak langsung, biasanya terkait tunjangan. Ya, semua imbalan berupa uang finansial yang tidak termasuk kompensasi finansial langsung yang di atas ini. Ya. Misalnya asuransi kesehatan. Nah, itu juga fasilitas itu ya. Kalau Anda kerja kemudian dapatkan BPJS misalnya, itu juga masuk itu. Artinya apa? Komponen-komponen ini nanti Anda masukkan ke dalam sistem gitu ya. Jadi kalau Anda ini ada ya, itu bagian-bagian tersebut tugas Anda untuk masukkan ke dalam sistem nantinya. Kemudian absen karena sakit, loh. Absen itu termasuk kompensasi kan? Iya. Anda boleh untuk apa sakit, ketika sakit itu boleh tidak hadir ke kampus apa? Ke kampus. Bekerja ya. Nah, itu perusahaan nggak boleh melarang. Jadi itu juga bagian dari kompensasi finansial apa tidak langsung ya. Kemudian liburan, liburan dapat juga Kak? Iya, liburan dapat juga. Anda kan dapat cuti juga ya. Saya juga kadang liburan ya dulu ya. Medio 2010 ke atas itu saya sering liburan ya. Nah terakhir yang ini karena COVID ini 2020. Ini sulit untuk liburan ya, karena memang kondisi ya wabah. Ini penting ya. Nah, cuma saya itu liburannya duit sendiri ya, nabung sendiri. Nggak ada kompensasi liburan. Kemudian menikah atau menikahkan anak. Nah dulu saya menikah itu juga dapat kok. Nah ini tapi walaupun nggak banyak ya, nggak banyak tapi ya alhamdulillah lah gitu ya. Menikahkan anak. Nah ini ke depan. Naik haji umroh, nah saya nggak dapat umroh ini, tapi beberapa orang di sini teman sudah dapat apa namanya umroh, wisata rohani bagi penganut agama lain. Ini termasuk hitungan nanti di dalam sistem ya. Kemudian kompensasi non finansial dapat berupa kepuasan yang dirasakan oleh pekerja. Jadi ketika Anda bekerja itu merasa enak, nyaman, itu juga termasuk bagian dari kompensasi non finansial.
Kalau pekerjaannya mengerikan, menantang terus ya, mengeluarkan adrenalin terus gitu ya, nervous, ngeri ya, aduh itu sulit ya, sulit. Tapi tergantung kalau orangnya sering mengeluarkan adrenalin, bisa juga dia merasa puas terus ya, yang dirasakan pekerja, tergantung ya. Jadi ini penting juga dimasukkan ya, baik dengan teman sendiri, dengan pekerjaan sendiri, dengan penyelia, dengan maupun kondisi kerjanya, suasananya ya. Nah, di UM makanya ada apa namanya apel pagi gitu ya, apel pagi. Sekarang mulai dikurangi gitu ya, karena mungkin bisa jadi apa namanya pekerja merasa tertekan dan sebagainya gitu ya. Kemudian kesejahteraan pekerja atau buruh adalah pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmani rohani. Secara langsung atau tidak langsung, dia mempengaruhi produktivitas kerja ya. Bisa meningkatkan produktivitas kerjaan. Itu juga bagian kesejahteraan ya. Jadi selain saya kadang ngajar ya, ada tugas-tugas lain yang memang saya diberikan kompensasi gitu. Ini juga bagian dari kesejahteraan pekerja atau buruh ya. Pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmani dan rohani ya. Pak Subur silakan bekerja sesuai dengan apa ya, yang pokoknya membuat Pak Subur bahagia, tapi memiliki produktivitas kerja yang bagus gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, itu juga bisa dimasukkan. Jadi, oh ternyata itu jadi bagian kompensasi yang harus dibayarkan kepada karyawan, gitu ya. Kemudian lagi keselamatan dan kesehatan kerja K3 ya. K3, keselamatan adalah perlindungan bagi karyawan dan dari luka-luka yang disebabkan kecelakaan terkait pekerjaan. Bisa jadi kalau di Pertamina itu saya lihat kecelakaannya tinggi ya, apa namanya, ngeri ya, bisa jatuh dari atas, pokoknya ngeri tak, walaupun gajinya tinggi gitu. Kemudian macam-macam lah ya, itu terkait kecelakaan kerja gitu ya. Ini makanya di sana keselamatan betul-betul diperhatikan, persiapan mulai dari persiapan gitu ya, ya pokoknya kalau sudah terbiasa kita bekerja di sana, maka di tempat manapun dia akan menerapkan kebiasaannya itu gitu ya. Pernah ada teman itu yang gara-gara truk atlet di jalan sempit gitu ya, dia sudah merasa apa orang-orang yang ada di dekat truk itu tadi sudah merasa ini aman ya. Dia sudah merasa itu, kemudian macam-macam lah apa yang dia alami di pekerjaannya di perusahaan apa minyak gitu ya, itu terbawa sampai ke situ ya. Geger karena orang-orang yang di lokasi memang tidak terbiasa begitu ditegur, begitu tidak terbiasa, akhirnya jadi kisruh gitu ya. Padahal memang apa namanya bagus juga sebenarnya yang mengingatkan keselamatan, kesehatan kerja, kesehatan, keamanan gitu. Itu penting juga. Sama seperti kemarin tuh ada demo ya, mahasiswa dibilang jangan demo dekat-dekat, ini ada COVID gitu ya. Tapi ya namanya orang sudah emosi ya, sudah emosi. Maka ya udah seperti itulah ya faktanya ya seperti itu. Kemudian kesehatan adalah bebasnya para karyawan dari sakit secara fisik dan emosi ya. Apa dan ini ya apa namanya spiritual apa namanya, kesehatan mental ya, fisik dan mental gitu ya. Jadi kalau mental itu kan banyak ya, penyakit mental ternyata banyak ya, tidak hanya skizofrenia ya. Skizo ya. Juga banyak, saya nggak apa kemarin baca juga ya. Kemudian diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Nah ini yang kemudian diperbarui di UU Cipta Kerja kemarin itu ya. Jadi ini disatukan ya. Ini jadi klaster ketenagakerjaan jadi satu. Ada beberapa klaster yang dikumpulkan jadi satu di UU
Cipta Kerja kemarin ya. Tapi bagus juga ya, kita cek nanti bisa di UU Cipta Kerja, kemungkinan pasalnya masih sama ya, pasal 86, tapi kita cek ya. Pasal 86 itu setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini terkait dengan COVID, wabah, maka ini juga menjadi penting ya, perhatikan. Jadi ada undang-undangnya, ternyata sudah lama ya, itu tadi yang moral dan kesusilaan. Nah, moral dan kesusilaan ini penting juga ya. Jadi pekerja juga harus terkait moral juga, apa yang bersamping tanggung jawab dan sebagainya. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Makanya perusahaan itu kadang juga menyediakan sarana-sarana ibadah, tempat ibadah, tapi juga tidak boleh berlebihan gitu ya, baik manfaatkan dan sebagainya. Kemudian hubungan kerja dan karyawan. Nah, hubungan kerja dan hubungan antar karyawan atau antar buruh. Nah, ini diatur di UU Ketenagakerjaan juga nomor 13 tahun 2003 tentang hubungan kerja dan hubungan antar karyawan. Bab 1, ketentuan umum pasal 1 ayat 15, 16, 17. Nah, ini ya. Nah, ini diatur di situ. Nah, diatur. Apakah ini nanti akan dimasukkan ke dalam sistem? Betul, ini dimasukkan ke dalam HARIS, sistem informasi sumber daya manusia, karena ini juga terkait itu semua ya, kesepakatan gitu ya. Jadi nanti ini didetailkan nanti melalui kesepakatan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja dan buruh. Jadi pekerjaan-pekerjaannya ya sesuai dengan spesifikasinya, sebagai posisinya gitu ya. Berdasarkan perjanjian kerja, misalnya Anda kerjanya sebagai admin, misalnya posisinya admin apa? Admin surat menyurat, maka dia posisinya itu ya. Setelah itu nggak taunya Anda jadi sapu-sapu ya, sapu-sapu. Kerjaannya di luar itu gitu ya. Itu kan berarti menyalahi perjanjian kerja ya. Hubungan kerjanya nggak bisa pengusaha mengatur pekerjaan di luar perjanjian kerja itu tadi, nggak boleh. Nah, ini jadi ada unsur pekerjaan, upah dan perintah. Jadi, perintahnya itu harus selevel gitu ya. Sejurus ya, linier ya, segaris dengan pekerjaannya selama masih ada peningkatan ya. Tapi Anda bukan berarti harus membatasi diri di situ. Boleh-boleh saja seandainya Anda ketika misalnya sebagai dosen atau sebagai mahasiswa, kalau mahasiswa mana bekerja ya, sebagai karyawan apa gitu ya, posisi Anda sebagai manajer misalnya ya, itu membantu bagian-bagian tukang bersih misalnya, karena tidak ada apa gitu, Anda lihat ada sesuatu kotor, ya bantu untuk dibersihkan, itu nggak apa-apa di luar itu, ya, di luar pekerjaan. Jangan dibilang ini kan pekerjaannya si Anu gitu ya. Tapi kalau itu sudah Anda lihat kotor misalnya, ya sudah. Kalau Anda bisa membersihkan, bersihkan, atau bisa juga memanggil bawahan untuk dibersihkan. Nah, ini semua juga bagian dari mewujudkan visi misi perusahaan ya. Tidak selalu kita dalam satu pekerjaan lurus gitu ya. Kemudian hubungan industrial, jadi ada hubungan-hubungan ya, hubungan kerja dan hubungan industrial. Hubungan industrial itu sistem hubungan yang berbentuk antara pelaku dan proses produksi barang atau jasa. Ya, ada pengusahanya, ada pekerja, kemudian ada pemerintah ya, yang mengatur regulasi. Jadi pekerja ini kan secara langsungnya dengan antara pengusaha dan ini. Ya, ini diatur dengan regulasi yang diberikan oleh pemerintah. Ya sama seperti undang-undang tadi, undang-undang Cipta Kerja, undang-undang Ketenagakerjaan. Nah, ini ya. Itu mereka kemudian bisa kerja bareng. Nah, kerja bareng ini pengusaha ada kelompoknya sendiri, misalnya Kadin ya. Kadin. Kalau di pekerja juga ada kelompoknya sendiri, serikat pekerja. Nah, ya.
biasanya SP gitu ya, tulis apa biasanya disingkat SP Pertamina gitu ya. Yaitu organisasi yang dibentuk baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, memperjuangkan, membela, melindungi. Nah, ini banyak sekali ya. Jadi tugas-tugasnya dari serikat pekerja itu banyak juga ya. Ya hanya sekedar kita apa namanya kalau ada masalah baru lapor gitu ya. Tapi kan biasanya Anda harus apa namanya kontributif ya pada serikat pekerja itu. Makanya kadang ada iuran gitu ya. Kita harus lancar untuk iuran supaya serikat-serikat pekerja ini tadi bisa tumbuh ya. Nah, dibina biasanya. Ngomong-ngomong terkait seperti ini, seperti ormas gitu ya, ormas-ormas yang ada itu dibina dulu ya. Sekarang ini kan nggak ada binaan seperti ini, tapi tetap diatur ya, ada perizinannya. Kalau tidak ada perizinannya dianggap OTB, nanti organisasi tanpa bentuk, namanya Pak Presiden Soeharto ya. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan ruang lingkup pekerjaan-pekerjaan yang nanti akan dimasukkan ke dalam sistem ya, sistem ada 5 ya, ada 5 tadi ya, pengadaan, kemudian pengembangan, kompensasi, keselamatan, kesehatan, hubungan dan karyawan, buruh. Ini semua adalah yang nantinya biasanya, tapi sebenarnya di luar ini itu banyak ya. Tapi sesuai dengan rujukan buku manajemen sumber daya manusia karangan Ibu Mutiara Sibarani Panggabean ya, itu bisa kita manfaatkan ya. Terlalu kompleks nantinya kita belajar ya, apalagi ini cukup di Diploma 3. Jadi ke depan paling tidak kita sudah punya bayangan sistemnya yang akan kita adakan itu yang mana kira-kira gitu ya. Paling banyak itu terkait dengan kompensasi ini ya. Ya, biasanya mahasiswa diploma ya, ini ngitungnya yang inilah. Itu. Ini aja sudah puyeng ya. Ya, seperti beberapa minggu yang lalu saya sudah menggunakan bukunya ini terkait dengan kompensasi ini. Nanti kita bahas itu ya detailnya ke depan ini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ada yang ditanyakan dari kuliah hari ini? Satu kali lagi kita akan latihan ya, apa namanya, kuis-kuis ya, kuis-kuis terkait ini. Jadi ada siap-siap pertemuan keempat kalau nggak salah ya. Minggu-minggu ini banyak kuis ya, mendadak mungkin ya. Mungkin karena sudah memasuki minggu keempat ya, jadi ya memang sudah memasuki evaluasi ya, evaluasi dari sejumlah pertemuan yang sudah kita jalan. Tapi karena kemarin saya bolong ya, izin untuk tidak hadir, saya ganti ya. Insya Allah ya minggu depan kita evaluasi ya. Evaluasinya seperti apa ya, tunggu aja ya, gitu ya. Baik, ada yang ditanyakan, Mas siapa? Gede? Cukup Pak, sudah cukup itu saja. Mbak Tasya? Mbak Tasya ini kemarin hubungi saya. 10 orang aja ya, ini sedikit ya orangnya ya. Sebenarnya ada lagi sih Pak, ya? Cuman kayaknya ada yang nggak masuk mungkin. Oh, ada yang masuk. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri kuliah hari ini. Kita lanjutkan lagi insya Allah minggu depan. Selamat malam. Malam Pak, terima kasih. Malam Pak, terima kasih. Malam Pak.